Nah kita itu yang punya sumber daya alam, punya tambang yang luar biasa. Tetapi masyarakat kita itu kadang-kadang, mohon maaf, itu tidak lebih dari seorang buruh dan kuli. Pengennya itu nambang resmi. Resmi. Cuman untuk mulai perizinan kan kita di provinsi ya. Jadi dokumennya itu mulai tingkat 2 sampai provinsi. Jadi banyak meja-meja yang harus kita lalui. Sering turba kemana-mana ya kelompok-kelompok masyarakat, penambang mana-mana. Sering kami kunjungi, kami tanya, apa sih kendalanya kok sampai tidak mau nambang? Bagaimana sih idealnya perusahaan tambang itu menurut jenengan, pribadi jenengan? Kita juga ingin proses penambangan itu tidak ada konflik sosial. Karena pernah kejadian tambangnya ditarik sedemikian rupa, dibawa keluar daerah, di situ kubangan-kubangan itu banyak, tergenang air, sampailah terjadi orang tenggelam di situ. Ini sih butuh tidak pemerintah dok ini. Kedua-duanya saling butuh. Masyarakat butuh izinnya dipermudah dengan biaya yang jelas. Berapapun yang penting jelas, tidak ada soal kan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di ABTV in Podcast, lebih dekat, lebih paham bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya juga dengan tamu undangan yang luar biasa. Nah, di samping saya seperti biasa, teman-teman sudah ada salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Guntur Wahono SS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Selalu sehat, semangat nih. Selalu always. Nggih. Kemudian di sampingnya ada Bapak Muhaimin. Nggih. Sehat. Niki Mas sama Bapak nih? Mas aja. Tapi nggak pakai Iskandar. Nggih. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu kepada Bapak Guntur untuk menyapa warga masyarakat nih, Pak. Monggo sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh warga masyarakat Jawa Timur, saya Guntur Wahono, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan. Kebetulan komisi kami adalah komisi yang membidangi tentang keuangan. Mitra kerja daripada komisi kami adalah dinas-dinas penghasil, yang intinya bagaimana dinas-dinas terkait, mitra-mitra kita itu bisa membantu dalam rangka menjaga dan mengembangkan PAD untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tentunya PAD itu nanti juga akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan ataupun program. Nah, itu Pak satu gambaran, dan sangat berbahagia kali ini kita langsung mengundang satu narasumber pelaku usaha pertambangan. Ini Mas Muhaimin. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan satu gambaran. Jadi idealnya seorang penambang itu kayak apa, terus kemudian keterlibatan masyarakat setempat bagaimana, terus apa yang dibutuhkan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan usaha pertambangan yang ada di Jawa Timur Selatan, khususnya di Blitar dan Tulungagung ini. Demikian. Siap. Terima kasih Bapak Guntur. Nah, kita geser ke Mas Muhaimin. Siap. Monggo, ini pemirsa juga belum tahu jenengan siapa, dari mana, kemudian usahanya apa, bisa diperkenalkan dulu sebelum kita membahas tambang dan kontribusinya untuk perekonomian Jawa Timur. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dari PT Zioben Agro. Kebetulan perusahaan kami bergerak di bidang pertambangan di Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Jadi kebetulan kami dari putra daerah, dan kebetulan juga kami pelaku usaha tambang. Harapan kami biar di daerah kami ekonominya lebih berkembang lagi karena untuk pertambangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, ini harus menarik sekali berkaitan dengan tambang yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, kita ke Mas Muhaimin dulu nggih Bapak. Siap. Ini begini Pak Muhaimin, selaku panjenengan pelaku usaha tambang, ini saya minta gambaran jenengan
potensi yang ada di Jawa Timur khususnya di wilayah Blitar Selatan ini apa saja tambangnya? Iya, terima kasih. Sebenarnya di Blitar itu kaya akan potensi tambang, terutama untuk mineral industri. Jadi di Blitar itu ada banyak. Yang pertama itu batu kapur. Batu kapur itu untuk industri peternakan. Terus ada felspar untuk industri keramik. Terus ada felspar juga untuk industri kaca, jadi macam-macam gunanya. Terus ada bentonit. Bentonit itu fungsinya banyak. Terus ada juga zeolit yang banyak digunakan untuk pupuk. Terus ada lagi clay, ada lagi andesit, ya. Terus yang terbaru mungkin piropilit dan lain-lain. Itu khusus untuk mineral industri. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali ini, Nggih. Oh, banyak wilayah. Nah, ini geser ke Pak Guntur. Memandang potensi yang luar biasa ini bagaimana, Bapak? Jadi Blitar itu sudah lama ya. Secara umum Jawa Timur Selatan, wabil khusus ini di Blitar Selatan ini memang potensi sumber daya alam untuk pertambangan. Sebetulnya ini adalah satu kekayaan yang luar biasa yang berada di wilayah Blitar yang tentunya harus memberikan kesejahteraan, kemakmuran kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, sementara ini yang terjadi kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, kita itu yang punya sumber daya alam, punya tambang yang luar biasa. Tetapi masyarakat kita itu kadang-kadang, mohon maaf, itu tidak lebih dari seorang buruh dan kuli. Kenapa kok begitu? Karena yang datang di sini, yang mengembangkan usaha, itu rata-rata ya investor orang dari luar daerah. Bahan baku langsung diambil, dibawa diolah di Surabaya. Mereka tidak tahu apa kandungan daripada tambang itu. Jangan-jangan di sana ada kandungan emas. Tapi orang-orang dikasih tahu ini bahan keramik, ini bahan apa. Anda tahu. Tetapi kalau kita bisa mengolah sendiri di sini, minimal barang setengah jadi, ini yang pertama, itu akan menciptakan tenaga kerja yang sangat luar biasa. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di sekitarnya untuk ikut bekerja. Yang kedua, barang-barang tambang atau sumber daya alam yang digali ini akan mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada hanya sekedar bahan baku dibawa ke luar daerah. Nah, dan yang ketiga, pemerintah di daerah tentunya seharusnya ya bangga bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri, kemudian akan memberikan PAD yang luar biasa, baik untuk PAD Kabupaten Blitar ataupun PAD daripada Provinsi Jawa Timur. Ini, Pak. Jadi kalau pemerintah tidak segera memberikan satu kebijakan bahwa di sini akan diciptakan satu kawasan industri mengolah pertambangan yang kita punya, ya selamanya masyarakat kita, mohon maaf, ya kesejahteraannya tidak mungkin bisa meningkat. Nah, kecuali kalau nanti pemerintah daerah dengan kebijakan tertentu akhirnya membuat satu kawasan, membuat industri, mengkolaborasikan dari semua produk-produk tambang ini, bisa dikelola menjadi apa? Pertama, nilai ekonomis menjadi meningkat. Yang kedua, tenaga kerja ini terserap, PAD juga meningkat. Dan itu jujur menjadi ikon daripada Blitar. Ini produk Blitar. Selama ini yang terjadi, barang-barang kita itu, tidak hanya pertambangan, pertanian juga gitu. Produksi Lombok Blitar ini, Lombok cabai, ini dikirim ke Kediri, yang making Kediri. Jadi yang dapat nama Kediri. Nah, bukan kita alergi dengan masalah Kediri. Kenapa? Kalau orang lain itu bisa melakukan packing dan melakukan distribusi produk-produk masyarakat, ya Blitar harus bisa dong, harus bisa. Sekali lagi, pemerintah harus campur tangan terkait dengan urusan ini agar sekali lagi kesejahteraan meningkat. Dan sumber daya alam yang ada di Blitar wajib hukumnya memberikan tambahan kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di Blitar. Itu Mas gambarannya. Luar biasa, ini potensi yang luar biasa. Setuju banget itu. Iya, kita kembali ke Mas Muhammad. Siap. Sesuai pengalaman jenengan dan yang jenengan rasakan, sesuai yang jenengan alami kaitan tambang ini, apa yang bisa jenengan sampaikan dengan keadaan yang saat ini, dengan potensi yang besar sebenarnya. Terima kasih, terutama untuk yang kita alami dan kita rasakan sebagai pelaku usaha pertambangan di lokal ya. Jadi yang pertama adalah
kita itu sebenarnya untuk perizinan itu dipermudah. Perizinan. Jadi kita itu pengennya itu nambang resmi. Iya. Resmi. Cuman untuk mulai perizinan kan kita di provinsi ya. Jadi Iya. dokumennya itu mulai tingkat 2 sampai provinsi. Jadi banyak meja-meja yang harus kita lalui. Siap. Mulai dari tahap awal kan mesti WIUP. Untuk WIUP, eksplorasi maupun operasi produksi. Jadi itu banyak meja. Iya. Karena kita harus yang mengeluarkan kan dari Dinas SDM Jawa Timur. Iya. Jadi ya kebetulan kita punya link sendiri ya. Cuman untuk teman-teman yang lain kurang beruntung, nggak punya link, jadinya bingung. Iya. Bingung kadang-kadang kapusan. Ya. Yang banyak terjadi kapusan. Bukan nggak mau izin, tapi izin tapi kapusan di tengah. Akhirnya mangkel. Ya. Nah, itu kan. Jadi mungkin pertama untuk perizinan agak dibantu. Iya. Dibantu. Terus yang kedua untuk kita karena kita di Wonotirto ya. Jadi kita di daerah tambang kita tuh bertahun-tahun itu hanya merasakan debu. Jadi hanya debunya aja. Kalau sekarang itu sebenarnya ada program itu PPM, program pemberdayaan masyarakat. Jadi tiap perizinan tambang itu wajib ada program pemberdayaan masyarakat yang isinya untuk pendidikan, untuk pemberdayaan ekonomi, untuk lain-lain. Karena itu dokumen yang wajib. Cuman selama ini kan kayaknya belum ada. Kita belum pernah merasakan. Yang kedua itu, yang ketiga sebenarnya yang kita inginkan ini yang di daerah sekitar tambang itu sirkular ekonominya itu balik ke daerah tambang. Jangan duitnya itu keluar gitu loh. Lebih banyak dominannya ke daerah situ. Dari situ. Jadi kalau sirkular ekonominya ke situ otomatis kesejahteraan masyarakat tambang itu meningkat. Dan tambang itu malah gini. Jadi masyarakat tambang akan menjaga tambang itu untuk beroperasional lebih lanjut. Jadi tidak ada konflik sosial. Jadi salah satunya mungkin dengan adanya yang seperti Pak Guntur tadi sampaikan, kawasan industri atau zona industri di daerah sekitar tambang. Jadi biar ekonomi itu bergerak. Jadi seperti di daerah Tulungagung itu kan ada zona industri yang sehingga orang produksi itu banyak. Dan ketika banyak itu, ketika satu unit produksi itu ada 5 tenaga kerja, 10 produksi udah 50 tenaga kerja. Otomatis tidak ada pengangguran, tidak ada kayak sekarang isunya pembegalan dan lain-lain itu karena ekonominya lebih sejahtera. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa guys sebenarnya kesadaran masyarakat untuk izin itu bisa. Nah, kalau melihat yang disampaikan oleh Pak Muhaimin terkait nanti kalau memang pemerintah daerah punya komitmen untuk membangun satu kawasan industri di sana. Ya, selain penyerapan tenaga kerja yang sangat luar biasa, masyarakatnya lebih sejahtera, akan tumbuh UMKM. Di sana masyarakat akan menyediakan seperti tempat-tempat makan, tempat nyanyi, dan lain sebagainya. Itu kan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu sejahtera, masyarakat itu penghasilannya cukup, maka banyak hal dampak yang bisa mereka rasakan. Pertama, mereka akan menyekolahkan anak tingkat kesulitan biaya. Itu satu. Yang kedua, kalau kehidupannya layak, kesehatannya itu juga tetap terjaga. Dan yang berikutnya, maka kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak, mereka juga akan lancar. Nah, kalau pajak lancar, retribusi tidak ada kendala lancar, maka pemerintah juga senang. Karena apa? PAD meningkat, PAD masuk. Bukankah salah satu tugas pemerintah itu menciptakan bagaimana masyarakat ini kesejahteraan meningkat dari berbagai sektor, sehingga perlu keterlibatan banyak pihak. Nah, kalau kita melihat tidak hanya tambang yang ada di Blitar Selatan, Pak Muhaimin, tetapi termasuk tambang pasir, itu kan luar biasa. Sampai sekarang loh, tidak banyak dari para pengelola tambang pasir itu yang punya legalitas izin pertambangan. Bukan berarti mereka tidak mau izin, mereka mau. Betul yang jelas sampaikan. Wis to ragate piro dibiayai sepanjang punya legalitas. Karena
untuk bisa mencukupi proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek nasional, itu salah satu syaratnya adalah pengusaha tambang harus punya legalitas. Kalau mereka tidak punya legalitas, mereka nanti juga akan dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini usahanya tidak aman, tidak lancar. Nanti kalau ada operasi mereka lari. Nah, belum lagi nanti alat-alat produksi mereka juga disita oleh penegak hukum, oleh Satpol PP. Nah, tapi kalau mereka punya izin resmi, ya mereka akan nyaman di dalam rangka berusaha tambang. Nah, betul memang yang terkesan sementara di masyarakat ini yang saya dengar, karena kami sering turba kemana-mana, ya kelompok-kelompok masyarakat, penambang mana-mana, sering kami kunjungi, kami tanya, apa sih kendalanya kok sampai tidak mau nambang? Kalau biaya, saya sebetulnya Pak, sepanjang kami mampu tidak memberatkan kami siap. Itu satu. Yang kedua, prosesnya terlalu lama. Lama ini akan menjenuhkan. Kalau orang sudah punya kesadaran untuk melakukan perizinan, jadi pemerintah harus memberikan kemudahan. Ojo disuwe-suwe. Kalau bisa cepat, kenapa lama? Jangan dibalik. Kalau bisa lama, kenapa harus cepat? Lah ini celaka ini. Ini sing susah masyarakat. Jadi kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Jadi proses birokrasi ini harus ditata sedemikian rupa. Berikanlah satu pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Karena masyarakat dengan kesadaran tinggi, dengan segala upaya mereka juga siap melakukan perizinan. Agar apa? Agar usahanya aman, lancar, tidak ada gangguan dari siapapun. Apakah ada gangguan? Banyak. Banyak. Gangguan itu ada yang mohon maaf dari orang-orang yang tidak punya titel, dari preman dari LSM atau dari apa, kemudian dari oknum, aparat sendiri. Saya tidak bisa sebut, tetapi memang itulah kenyataan di lapangan. Nah, harapan kita sekali lagi, ayolah semangat daripada masyarakat yang ingin mengajukan izin pertambangan harus difasilitasi oleh pemerintah, dipermudah agar usaha mereka menjadi lancar. Kalau lancar, pembayaran pajak lancar, retribusi lancar, pungutan-pungutan yang lain yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, itu pun juga tidak ada masalah. Dan lebih dari itu, mereka akan menyiapkan putra-putrinya sebagai generasi muda yang kira-kira harus levelnya lebih tinggi daripada orang tuanya. Inilah satu harapan yang kita punya gitu. Karena sejahtera saling memiliki menjaga tambangnya. Wah, luar biasa. Berarti komitmennya luar biasa, harus untuk perizinan ini didorong untuk dipercepat atau dipermudah. Jadi komisi C itu selalu mendorong. Jadi lembaga komisi C selalu mendorong kepada dinas-dinas terkait, terutama ESDM terkait dengan perizinan dan lain sebagainya, itu kita sarankan untuk dipermudah. Nah, yang jadi pertimbangan adalah di daerah lain itu loh gampang, mudah. Nah, kita kalau masih merasa lama ya harus dipercepat lah. Jangan terlalu lama. Tadi informasinya sampai 4 tahun. Kenapa kok repotnya kok sampai 4 tahun ya? Apa enggak bisa kok? Sebulan, 2 bulan, maksimal 3 bulan cair gitu. Kalau mendorong begitu masyarakat kita kan senang. Bukankah tugas kita selaku penyelenggara pemerintah itu adalah memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kan begitu kan? Iya, betul. Nah, kaitan perizinan kemungkinan sudah nanti didorong oleh Bapak Guntur. Nah, sekarang pandangan jenengan Mas Muhaimin ini. Bagaimana sih idealnya perusahaan tambang itu menurut jenengan, pribadi jenengan? Jadi karena kita perusahaan yang berizin, tentunya nomor 1 adalah kita wajib pajak. Jadi wajib pajak kepada daerah maupun kepada pemerintah pusat, karena ada kewajibannya masing-masing. Yang kedua, penerapan keselamatan kerja di dalam penambangan. Jadi mungkin karena di Blitar itu masih belum terbiasa penerapan tambang yang baik dan benar. Jadi kalau dari perusahaan kami nomor 1 adalah K3-nya itu harus benar. Karena ya itu sebenarnya wajib bagi pemilik izin tambang itu, keselamatan kerja itu wajib. Terus yang ketiga adalah program pemberdayaan masyarakatnya. Jadi khusus untuk perusahaan kami memang ada komitmen, ada nominal
per tahunnya kepada masyarakat lingkungan tambang, terutama untuk pendidikan, untuk ibadah, untuk pemberdayaan ekonomi maupun infrastruktur. Karena selain dari memang sudah kewajiban dari SDM, kita juga ingin proses penambangan itu tidak ada konflik sosial. Ya, ya. Dan kita karena perizinan tambang itu kan nggak 1-2 tahun. Jadi untuk kita sendiri kita mendapatkan izin itu 10 tahun untuk tahap pertama. Jadi jangka 10 tahun kita diberikan izin oleh negara untuk mengelola. 10 tahun pertama. 10 tahun pertama. Nanti ada perpanjangan 10 tahun kedua terus 5 tahun. Jadi total bisa 25 tahun. Oke. Cuman ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama penambangan yang baik dan benar, terus pajak tadi, terus pemberdayaan masyarakat, itu memang yang harus kita berikan. Jadi seperti itu. Ya. Ini ada satu hal yang menarik. Jadi dulu di wilayah pantai kita itu kan ada penambangan pasir besi ya. Betul. Pasir besi. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh penambang pasir besi setelah melakukan penambangan harus dilakukan reklamasi. Betul. Karena pernah kejadian toambangnya ditarik sedemikian rupa, dibawa keluar daerah, di situ kubangan-kubangan itu banyak, tergenang air, sampailah terjadi orang tenggelam di situ. Nah, ini mereka kurang memperhatikan. Justru mereka penambang yang tidak memperhatikan itu, ya kudu enek sanksi ini dong. Karena menimbulkan korban. Tadi benar yang sampaikan bahwa ini harus bisa menambah kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak hanya kesejahteraan tapi keselamatan dan lain-lain juga harus diperhatikan. Nah, dan untuk itu salah satu faktor yang harus ditunjang dalam rangka untuk pengembangan pertambangan. Karena tidak mungkin pertambangan dibawa keluar itu dipikul kan tidak mungkin. Mesti pakai alat berat. Betul. Ada pakai kendaraan yang besar kecil ya rugi. Kendaraan besar, maka akses jalan, jembatan itu juga harus diperhatikan. Karena sebenarnya kita itu saling menunjang. Jadi pemerintah itu mendapat pajak, retribusi, kemudian apa yang diberikan kepada mereka? Ya akses, diantaranya akses, kemudahan perizinan dan lain sebagainya. Dan selama ini saya tidak tahu di Blitar ini bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dengan kegiatan pertambangan. Barangkali dari Pak Muhaimin bisa diceritakan ini. Jadi Pak Muhaimin yang disampaikan Bapak tadi, akses jalan, jembatan penting apa tidak? Kemudian untuk mungkin gini, kita sudah wajib retribusi, wajib pajak. Apa yang jenengan inginkan dari pemerintah bisa disampaikan? Betul yang disampaikan Pak Guntur tadi adalah nomor satu itu ketika kita sudah memberikan kewajiban kita kepada negara yaitu berupa pajak, tentu kita pengen kemudahan-kemudahan. Yang pertama adalah kemudahan infrastruktur tadi. Jadi misalnya kita dari lokasi tambang ke pengelolaan itu kita kan melewati jalan itu. Ya, jalannya itu kalau bolong-bolong kan untuk operasionalnya nanti ya tinggi kan gitu. Yang kedua untuk jembatan untuk di daerah lain pemerintah daerahnya itu memberikan fasilitas infrastruktur itu misal di daerah Malang itu dari tambang ke stokpilnya itu mungkin terkecil, tapi dari stokpil ke itu langsung akses jalan gede. Jadi langsung tronton bisa, bisa. Jadi ketika itu ada, otomatis untuk pengiriman itu lebih mudah. Jadi yang pertama adalah infrastruktur tadi, yang kedua perizinan juga dipermudah. Termasuk kepada teman-teman yang pernah mengalami dalam tanda kutip kapusan tadi. Karena prinsipnya perusahaan itu pengusaha itu mau untuk berizin, mau yang legal. Cuman proses antara untuk legal ini kadang-kadang melalui jalur yang salah. Ketika jalur yang salah, uang sudah keluar banyak, waktu sudah keluar banyak, tapi nggak jadi. Akhirnya mentalnya itu down gitu loh. Akhirnya mohon maaf akhirnya nggak usah nganu lah, nggak usah izin lah. Cuman pada prinsipnya pengusaha itu mau berizin karena izin itu tadi
lebih mudah. Tidak ada yang mengganggu, lancar masuk ke perusahaan, oke, masuk ke proyek pemerintah, oke. Jadi prinsipnya seperti itu. Gitu Pak. Ya. Untuk akses dan juga perizinan kita kembali ke perizinan lagi yang diberikan pemerintah. Kalau kita melihat Mas selama ini kita bicara tentang izin tentang penambangan pasir ya. Itu ya sama yang dikatakan tadi. Anggapan masyarakat, opini daripada masyarakat yang punya semangat inti untuk melegalkan usahanya. Ini kan sulit. Proses tidak sekali dua kali, terus kemudian kena tipu terus. Terus kapan? Nah, sehingga pemerintah punya kewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat penambang agar proses izinnya kayak gini loh. Tempatnya ini nanti langsung difasilitasi dengan petugas-petugas yang jelas. Mereka itu kan seperti orang sakit pengen dapat obat. Orang nawari obat langsung dibeli. Ternyata ini nggak sesuai. Salah obat ini. Akhirnya mereka tidak sembuh, malah kehilangan uang. Coba kalau legalitas itu dipermudah, maka pemerintah juga tidak akan kesulitan untuk membangun akses jalan. Izin pertambangan pasir dengan segala suka dukanya juga tidak clear. Jalannya rusak terus karena dengan muatan-muatan besar. Karena satu hari berapa truk yang itu keluar daerah membawa pasir dari Blitar. Ada yang wilayah Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk. Proyek besar itu kami dari sini. Jalannya hancur-hancuran. Kalau sudah hancur, nanti yang dimarah-marahi, yang dituntut itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak memperhatikan daerah ya, ini jalan hancur. Nah mereka lu dapat apa pemerintah? Izin tidak ada retribusi aja. Sementara retribusi itu tadi itu dikenakan oleh oknum tertentu tidak melalui saluran yang resmi. Coba kalau sekarang sudah melalui saluran resmi, mereka mendapatkan tiket retribusi, mereka bisa memanfaatkan akses jalan dengan baik. Maka dana-dana yang terkumpul ini juga sekali lagi dikemanakan? Ya tentu untuk membangun akses jalan yang terutama yang akan dilewati para penambang dalam mengeluarkan produksi tambang. Itu Pak. Jadi pentinglah kiranya pemerintah sekali lagi ini sing butuh tidak pemerintah dok ini. Kedua-duanya saling butuh. Masyarakat butuh izinnya dipermudah dengan biaya yang jelas. Berapapun yang penting jelas tidak ada soal kan. Nah kemudian dari pendapatan itu masuk ke APBD. Nah, kemudian untuk apa? Sebagian disalurkan untuk membangun akses itu tadi. Kalau semuanya jalan normal, baik-baik semua. Udah tidak ada reaksi, tidak ada demo. Apa kalau jalan rusak ditanami pisang itu bisa berbuah? Tidak bisa, tetap tidak bisa. Itu bentuk kemarahan masyarakat karena fasilitas umum tidak tertangani dengan baik. Kenapa tidak tertangani dengan baik? Anggaran untuk tangani itu loh. Nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena izin tidak ada, masukan tidak ada. Ini loh. Jadi semua rugi. Semua rugi. Jadi kalau izin ini tidak lancar sehingga semua rugi. Kalau izinnya lancar, semua merasa diuntungkan. Pengusaha tambang juga untung, aksesnya menjadi enak, pemerintah juga dapat masukan dan lain sebagainya. Sekali lagi, potensi daerah Blitar ini, sumber daya alam ini, terutama sumber daya alam di bidang pertambangan harus bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Kalau gini kan bukan sejahtera namanya. Betul dah Pak? Betul. Itu. Nah justru saya kepingin tahu ini dari penambang apa sih yang jadi diharapkan selain izin dipermudah, akses jalan itu enak, apa yang lain yang kira-kira dibutuhkan dari pemerintah? Jadi selain izin dan akses jalan mungkin jadi gini. Kita ini kan sudah bertahun-tahun tuh terbiasa menjual raw material, jadi jual gelondong itu. Jual gelondong ke pabrik, harganya kan murah. Kita seperti pemerintah yang inginkan, jadi ada pengolahan. Jadi pengolahan. Jadi untuk menaikkan nilai tambah dari bahan tambang tersebut. Jadi kalau ada nilai tambah, otomatis dari pemerintah juga pun nanti kan mendapatkan untuk pajak pertambahan nilai. Ketika diolah itu kan masuknya PPN kan. Dari pengusaha pun karena diolah otomatis harganya kan bisa lebih bagus. Jadi
kita butuh itu. Butuh dari pemerintah itu ada semisal kawasan industri atau zona khusus biar kita ini bisa untuk mengolah. Dan yang kita inginkan adalah sebenarnya agak ekstrim ya. Jadi gini, dari pemerintah itu melarang untuk menjual raw material dari materi mentah dari sumber daya alam dari Blitar. Jadi keluar itu harus bentuk setengah jadi atau jadi. Nah itu nanti hasilnya nanti akan sangat besar. Nah itu Bapak. Berarti kalau dari situ saya bisa memahami selaku wakil rakyat. Bisa memahami memang banyak keuntungan kalau kita tidak menjual bahan baku mentah. Betul. Ya, bisa produksi minimal setengah jadi, cukup jadi. Dan itu seperti program pemerintah sekarang ini lagi dibangunkan dan harus berhasil. Ini bagaimana yang namanya BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan. Kalau itu bisa diproduksi ini jadi kawasan industri. Bisa mereka ikut menangani dan sekaligus menyampaikan di media tentang produk yang dihasilkan. Ini bagus, ini luar biasa ini. Justru inilah yang harus kita dorong. Nah, tentu diskusi ini tidak mungkin bisa selesai di sini. Harus ada pihak-pihak terkait. Dari dinas pendapatan, dari dinas perizinan, tata ruang dan lain sebagainya. Blitar dulu pernah punya gagasan bahwa Blitar Selatan daerah Suruwadang di sana dijadikan kawasan ternak ayam petelur. Nah, terus yang di utara itu namanya Revolusi Putih. Revolusi Putih itu kawasan untuk sapi perah. Karena di daerah lebih subur, rumputnya luar biasa banyak, suhunya juga cocok. Lah kalau selatan itu mungkin cocok kalau untuk ini. Karena kualitas telur Blitar Selatan lebih bagus daripada yang utara. Tetapi gagasan tinggallah gagasan. Pemerintah daerah sudah berupaya untuk menyediakan satu kawasan. Tetapi para pengusaha tidak mau ke situ. Ini persoalan. Sehingga untuk mewujudkan keinginan daripada Pak Muhaimin mewakili teman-teman penambang yang ada di Blitar dan sekitarnya, ini harus bicara dengan pemerintah daerah. Perlu para penambang kumpul semua, diskusi dengan pemerintah daerah, lengkap dengan para wakil-wakilnya. Wakil tidak hanya dari DPRD Kabupaten Blitar, harus ada dari DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus DPR RI agar kebuntuan, kesulitan, kendala yang dihadapi langsung ada jalan keluar dan solusinya. Ini penting ini. Kalau kita hanya keinginan, gagasan, cita-cita tanpa pernah ada satu komunikasi yang intens dengan penentu kebijakan dalam ini kepala daerah, ya selamanya cita-cita tinggal cita-cita tidak pernah terwujud itu. Baik, luar biasa. Karena keterbatasan waktu ini dari Pak Muhaimin ini closing statement, harapan, keinginan, dan nanti langsung dipayung bersambut oleh Pak Guntur. Monggo. Ya, terima kasih. Harapan kami selaku pengusaha tentunya kesejahteraan masyarakat sekitar tambang terutama itu ditingkatkan, lebih meningkat melalui adanya peningkatan nilai tambah dari tambang tersebut. Dan semoga pemerintah bisa membantu kita untuk mewujudkannya dari sisi perizinan maupun dari sisi untuk usaha olahan tersebut. Terima kasih. Monggo Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, selaku wakil rakyat punya kewajiban mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Kali ini kita mendengarkan persoalan dari teman-teman para pengusaha tambang. Nah, satu hal yang sangat prinsip, bagaimana teman-teman yang sudah punya semangat untuk melakukan perizinan, ini difasilitasi, dipermudah oleh pemerintah. Pertama dari sisi biaya, yang kedua dari sisi waktu, karena hubungannya dengan proses ini. Kalau mereka punya legalitas, maka mereka akan mudah membantu proyek-proyek pemerintah dari sisi pertambangannya. Nah, dan yang kedua, kesejahteraan masyarakat ini perlu kita pikirkan. Nah, dengan bertambahnya para pengembang yang punya legalitas, dengan didukung adanya satu kawasan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi, syukur sekaligus barang jadi, maka tentu akan
menyerap tenaga kerja yang sangat luar biasa, yang ini menjadi beban daripada pemerintah. Kalau mereka terserap di dunia kerja ini, maka kesejahteraan mereka tentu akan tercukupi dan selalu meningkat. Kalau ekonominya mapan meningkat, maka pendidikan anak-anaknya juga akan menjadi lancar. Dan berikut, masyarakat tidak akan pernah mengeluh terkait dengan kewajibannya selaku wajib pajak. Nah, dengan kelancaran mereka membayar pajak, maka pendapatan daerah, baik kabupaten, provinsi, dan pusat, ini tentu akan meningkat. Inilah yang harus kita dukung. Inilah yang harus kita dorong. Selaku wakil rakyat nanti akan kami suarakan. Mudah-mudahan pemerintah bisa memenuhi harapan masyarakat. Terima kasih Pak Guntur, Pak Muhammad, luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Amin, amin. Perjuangan masing-masing untuk amin. memperjuangkan masyarakat. Siap. Baik, terima kasih pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.